Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti judulnya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai 3 pembahasan. Yang pertama ada bisnis model kanvas, kedua ada lean kanvas, dan yang terakhir ada MVP. Sebelum kami memaparkan lebih jelas, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Eva Sulistiana dari jurusan Ilmu Komunikasi, dan rekan saya Tiana Renanda dari jurusan DKV University. Saya Ngawi Pasimashari dari jurusan Teknik Informatika Ars University. Sekiana Putri dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Baik, di sini kami akan membahas mengenai ipatani.com, yaitu platform penjualan sayuran secara online yang berbasis website. Kita membahas dari bisnis model kanvas. Di sini terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama, ada key partner dan key activities yang akan dibahas langsung oleh Kang Afif. Mangga, Kang Afif. Oke. Yang pertama ada key partners dari Epatani yang bekerja sama antara Pak Tani dengan berbagai perusahaan, baik Pak Tani yang di pinggir kota atau Pak Tani yang berada di pelosok-pelosok negeri, dengan restoran, hotel, dan berprofesi Pak Tani sebagai supplier. Gitu. Lalu selanjutnya ada key aktivis yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sehingga para perusahaan besar merasa puas dengan Epatani kami. Dan tentunya juga harga terjangkau dan petani tidak akan rugi. Bagaimana kita bisa membalance harga terjangkau dengan petani juga tidak akan rugi. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya ada pembahasan key resource and value proposition yang akan dibahas langsung oleh saya. Yang pertama di sini ada key resource yang merupakan gambaran atau aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis berfungsi sekaligus sebagai penunjang dalam kegiatan usaha. Nah, sumber daya utama key resource itu ada 3 ya. Yang pertama ada sumber daya fisik, yang kedua ada user, dan yang ketiga ada finansial. Nah, di sumber daya fisik ini terdapat hardware seperti peralatan penyimpanan data ya berupa disk, dan software yaitu menganalisis semua sistem data dari pembeli dan juga penjual. Yang kedua ada user, yaitu ada programmer yang berfungsi untuk membuat program aplikasi atau website epatini.com, dan end user yang mengakses seluruh data. Dan yang ketiga di sini ada finansial, yang berfungsi untuk mengelola data pemesanan pelanggan dan mengelola pencatatan keuangan, yaitu administrasi pelayanan. Selanjutnya ada value proposition atau nilai manfaat produk yang merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk tersebut dan juga menggunakan pelayanan tersebut. Di value proposition di sini ada 4. Yang pertama ada kinerja, yaitu peningkatan kualitas hasilkan dengan cara controlling ke kebun, evaluasi kinerja dengan kelompok tani, dan juga menjamin sayuran itu tetap fresh ya untuk dijual. Dan yang kedua itu ada desain pengemasan. Untuk menjamin kualitas produk harus menggunakan pengemasan yang aman dan juga menarik, seperti menggunakan plastik dan styrofoam. Yang ketiga ada product and service, yang menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan pemenuhan gizi konsumen, dan juga untuk meningkatkan pelayanan servis. Dan yang terakhir di sini ada price atau harga, tentunya yang ditawarkan harus lebih terjangkau dan juga efisien ya. Seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai customer relationship channels yang akan dibahas oleh Valen. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan customer relationship. Customer relationship merupakan strategi bisnis yang akan kami terapkan di website epatani.com. Yang pertama ada review. Menggunakan hasil review pelanggan yang sudah pernah berbelanja di salah satu toko kami yang ada di epatani.com berupa bintang 1-5 dan bisa menambahkan media seperti gambar atau video. Yang kedua ada chat. Menggunakan pilihan chat agar customer bisa berhubungan langsung dengan penjual, yang mana customer bisa bertanya-tanya sebelum membeli untuk berbelanja. Yang ketiga ada pembayaran bisa transfer atau COD. Memberikan pilihan pembayaran yang cukup banyak agar para customer mudah untuk membayarnya,
Apalagi dengan sistem pembayaran COD, pelanggan akan lebih percaya. Dan yang terakhir, pengiriman menggunakan semua kurir yang ada di Indonesia. Menggunakan semua jasa kurir agar customer bisa memilih kurir mana yang akan dipakai untuk pengiriman barang dan agar kurir di Indonesia ikut berkembang. Yang selanjutnya ada channels. Channels merupakan media promosi kami, yaitu ada aplikasi kepada para penjual agar lebih mudah menjual barang dagangannya. Dan tentu akan dibuat website yang akan mudah dipahami, agar para penjual dan pembeli mudah untuk menggunakannya dan membeli barangnya. Dan yang kedua ada sosial media, merupakan Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Menggunakan semua sosial media yang ada untuk melakukan pemasaran atau pengenalan terhadap website epatani.com ini, agar lebih banyak dikunjungi dan diminati. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai customer segments dan revenue stream yang akan dibahas oleh Teh Melinda. Silahkan. Baik, terima kasih pada moderator akan menjelaskan tentang customer segments. Yang pertama, sini ada menggunakan B2B, yaitu business to business itu adalah sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik yang merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis ke bisnis yang lainnya dan bukan kepada konsumen. Sebagai contohnya, B2 diri dari catering, dari usaha catering, restoran, kemudian industri pengolahan sayur organik, dan rumah sakit. Inilah yang disebut dengan B2B, karena bisnis atau jasa yang diperuntukkan untuk perusahaan lain, bukan langsung kepada perorangan atau grup. Yang kedua ada business to customer, yaitu B2C. Bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Berbeda dengan B2B, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen dan bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, pertama, pedagang pasar. Kedua, ibu rumah tangga yang mempunyai usaha mikro seperti warung yang merupakan pembelian secara langsung dan tanpa perantara. Jadi kesimpulannya, ketika seseorang menjual produk atau jasa kepada konsumen secara langsung atau perorangan dan tanpa perantara, berarti bisnisnya menggunakan B2C. Akan tetapi, jika seseorang menjual produk atau jasa dalam jumlah besar, misalkan makro, di sini bisnisnya berarti bisnis menggunakan B2B. Selanjutnya, revenue stream. Pertama, sale of agricultural products. Yang kedua, ada kerjasama antara petani, perusahaan, dan kita sebagai jasa pelayanan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kas struktur yang akan dibahas oleh Kang Septian. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada kas struktur yang berisi biaya-biaya dari Epatani ini. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah biaya yang dikeluarkan dari perusahaan atau yang memproduksi barang ini, atau bisa dibilang petani. Yang kedua ada biaya gaji petani. Biaya gaji petani ini adalah biaya ketiga, ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini biaya yang dikeluarkan oleh petani kepada para konsumen atau aset petani ini. Yang keempat ada biaya packing. Biaya packing ini biasanya akan ditemukan pada saat kita akan mempacking suatu kemasan atau barang. Yang kelima ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman ini sering ditemukan pada saat akan mengirim pengiriman jasa. Baik, selanjutnya kembali ke moderator. Baik, itulah mengenai pembahasan bisnis model Canvas. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang kedua, yaitu ada Lean Canvas. Di sini ada beberapa bagian.
Yang pertama ada problem and solution dan juga key metrics yang akan dibahas langsung oleh saya. Langsung saja. Yang pertama di sini di problem itu terdapat tiga problem atau masalah untuk customer. Yang pertama itu tidak efektifnya waktu. Biasanya customer jika berbelanja secara langsung akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk memilih-milih sayuran, bahkan membeli di luar list pembelanjaan ya. Betul sekali karena seperti pengalaman saya pribadi, saya juga jika berbelanja langsung ya, beli di luar list pembelanjaan seperti itu. Dan yang kedua di sini ada jarak rumah dengan store itu jauh ya. Jadi sehingga menggunakan ongkos yang cukup lumayan banyak. Dan yang ketiga, lingkungan yang tidak sehat. Customer juga membawa barang belanjaan dengan sendiri. Jadi itu menguras tenaga ya. Dan untuk solusinya tentunya ada tiga. Yang pertama itu bisa berbelanja di website kami yaitu di epatini.com. Lebih menghemat waktu, bisa berbelanja sambil menikmati waktu di rumah. Yang kedua ada fitur gratis ongkir ya, sehingga customer akan lebih hemat karena tidak perlu memikirkan ongkos dari rumah ke lokasi. Dan yang ketiga, solusi yang ketiga yaitu terdapat fitur komplain nih. Jadi jika barang terdapat tidak sesuai atau apapun bisa komplain via kontak yang telah disediakan dan juga memiliki sales courier sehingga customer tidak perlu repot membawa barang belanjaan. Nah, untuk key metrics di sini ada tiga ya. Yang pertama ada produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua di sini harganya tentunya terjangkau ya. Dan yang ketiga di sini ada XD balance atau petani tidak akan rugi. Jadi di sini menguntungkan untuk pembeli dan juga penjual. Baik, selanjutnya ada pembahasan existing, alternatif, dan customer struktur yang akan dibahas oleh Kang Septian. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di link kanvas ini ada yang namanya exciting alternatif. Cara alternatif buat masyarakat supaya mempermudah pembelian atau membayar pesanan yang sudah dipesan ya. Jadi jika masyarakat tidak bisa melakukan pembayaran atau bertransaksi dalam website atau produksi Pak Tani ini, masyarakat juga bisa yang pertama bisa membayar dengan aplikasi pembayaran online lain seperti GoPay, Oppo, atau PinPay, atau dengan aplikasi yang lainnya. Nah, yang kedua, di sini juga ada masyarakat juga bisa membayar secara tunai, COD. Konstruktur ini seperti yang tadi dibahas di BMC ya. Ada biaya bahan baku, ada biaya gaji petani, ada biaya pemasaran, ada biaya packing atau kemasan. Yang kelima ada biaya pengiriman. Baik, kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya ada pembahasan high level concept dan revenue stream yang akan dibahas oleh Kang Afif. Silahkan. Yang selanjutnya ada high level concept yang bisa mendapatkan hasil tani price dengan sekali klik ya. Jadi memudahkan untuk para supplier ataupun pengusaha-pengusaha lainnya. Lalu ada pembayaran yang mudah dan terpercaya, yang pastinya itu. Bagaimana kita bisa melayani tapi tidak dipercaya gitu. Dan jadi semua harus terpercaya dan mudah. Seperti bisa membayar melalui COD ataupun Alfamart atau Indomart. Yang selanjutnya barang masih fresh dan segar. Yang selanjutnya membeli hasil tani dengan mudah. Nah, yang ini masuk ke yang tadi pembayaran dan membeli pun harus dengan mudah. Karena kebanyakan para petani itu yang sudah lanjut usia, jadi mengakses aplikasinya pun harus simpel dan mudah gitu. Lalu yang selanjutnya barang yang tidak sesuai bisa diganti dengan yang baru. Nah, jadi jika barang tidak sesuai atau barang beras atau petani yang lainnya atau barang yang lainnya jelek atau buruk atau basi atau apa, bisa di refund atau dikembalikan dan diganti dengan yang baru. Lalu selanjutnya ada revenue stream, antara lain kerjasama antar petani, perusahaan, dan sebagai jasa dan kami atau kita sebagai jasa pelayanan. Kerjasama antara petani itu dengan perusahaan seperti yang tadi B2C, apa sih B2B dan B2C, nah, itu akan dijelaskan oleh penjelasan yang selanjutnya.
Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada pembahasan mengenai unfair advantage dan channel yang akan dibahas oleh Valen. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan unfair advantage. Jadi unfair advantage merupakan keunggulan website nih. Jadi keunggulan website kami daripada website-website lainnya. Yang pertama, belum pernah ada website jual beli hasil tani sebelumnya. Yang kedua, mendapatkan langsung barang hasil panen yang masih fresh dari penjual. Yang ketiga, mendapatkan harga yang sangat murah, soalnya didapatkan dari petani langsung. Yang keempat, menjual atau membeli hasil tani sangat mudah. Yang kelima, sistem jual beli yang sangat dipercaya, jadi tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir, menggunakan kurir yang dipercaya dan diakui. Lalu yang selanjutnya ada channels. Channels merupakan media promosi. Jadi media promosi kami ada dua. Yang pertama ada website, yaitu menyediakan fasilitas aplikasi kepada para penjual agar lebih mudah menjual barangnya. Dan tentu akan dibuat website yang akan mudah dipahami agar para penjual dan pembeli mudah untuk menggunakannya. Lalu yang kedua ada sosial media. Ada Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Menggunakan semua sosial media yang ada untuk melakukan pemasaran atau pengenalan terhadap website epatani.com ini agar lebih banyak dikunjungi dan diminati. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di pembahasan terakhir Lean Canvas terdapat early adopter dan custom segments yang akan dibahas oleh Teh Melinda. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu B2B. B2B merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik, yang merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh bisnis ke bisnis lainnya. Contohnya, B2B terdiri dari catering, restoran, hotel, industri, pengolahan sayur organik, dan rumah sakit. Inilah yang disebut dengan B2B, karena bisnis atau jasa yang diberikan untuk perusahaan, bukan untuk perorangan atau grup. Kedua, di sini ada B2C. Apa itu B2C? B2C ini merupakan bisnis yang dilakukan oleh pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Berbeda dengan B2B, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, sini ada pedagang pasar, ibu rumah tangga yang mempunyai usaha mikro seperti warung, yang merupakan pembelian secara langsung dan tanpa perantara. Kesimpulannya, ketika seseorang menjual produk atau jasa kepada konsumen secara langsung atau perorangan dan tanpa perantara, berarti bisnisnya menggunakan B2B, B2C. Akan tetapi, jika seseorang menjual produk atau jasa dalam jumlah besar kepada bisnis lainnya, berarti bisnisnya menggunakan B2B. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang early adopters. Yang pertama, pengusaha industri pertanian. Pengusaha industri yang mengolah hasil pertanian dijadikan sebagai early adopter adalah yang membantu sektor pertanian serta para petani dalam pembeli hasil panen dan penjualannya hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua ada millennial agropreneur. Agropreneur muda atau lebih dikenal sebagai millennial agropreneur memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian karena mereka lebih adaptif terhadap pemanfaatan teknologi, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, pengolahan pasca panen, dan strategi penjualan yang luas, terbuka, bagi petani muda atau wirausaha pertanian milenial untuk terus berinovasi. Yang terakhir ada usaha mikro. Di dalamnya termasuk pedagang pasar, warung, kios-kios, dan lain-lain yang berperan sebagai konsumen hasil pertanian. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itulah mengenai Lean Canvas bisnis kami. Selanjutnya akan ada pembahasan MVP yang akan dibahas langsung oleh rekan-rekan saya. Di bagian user akan dibahas oleh Kang Septian. Di bagian goals itu akan dibahas oleh Kang Afif.
Di bagian activity akan dibahas oleh Teh Melinda, dan yang terakhir pembahasan fitur akan dibahas oleh Kang Valen. Silahkan kepada rekan-rekan saya untuk membahas MVP. MVP patani.com ya. Untuk MVP ini ada fitur-fiturnya. Nah, yang pertama ada fitur user. Dalamnya ada pembeli dan penjual. Yang selanjutnya ada goal dari Epatani. Dari pembeli bisa berbelanja dengan mudah. Kenapa dengan mudah? Karena aplikasi yang kami layani atau kami sediakan itu bisa menjadi aplikasi yang ramah lingkungan dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dari penjual bisa memperluas jangkauan pasar. Maksudnya bisa juga memperluas jaringan menggunakan iklan dan paid promote dan yang lainnya. Lalu yang bersangkut pautan dari pembeli dan penjual adalah memilih jasa kurir yang diinginkan. Yang diinginkan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jika daerahnya hanya terdapat JNT misalkan, ya, memakai JNT dengan fitur instan atau someday, karena yang dilayani itu kan sayuran, jadi jika sayuran nggak bisa untuk 2 hari ke depan gitu, malah bisa basi. Baik, di sini ada pembahasan activity. Yaitu pertama, memilih barang secara variatif. Kalau kita membeli barang itu produk pertanian, di sini kami menyediakan berbagai macam produk seperti bahan pertanian, kayak kol, pokoknya sayur-sayuran gitu. Terus yang kedua ada membayar barang yang akan dibeli. Terus di sini yang disediakan oleh penjual yaitu menawarkan barang secara mudah dan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, pembeli dan penjual itu membayar melalui semua rekening. Selanjutnya di sini saya akan membahas fitur-fitur ini. Yang pertama untuk fitur yang ada di pembeli, ada search barang, filter barang, rekomendasi barang, check out, variasi memilih kurir, kirim via kurir yang diinginkan, variasi cara bayar, dan histori transaksi. Lalu untuk fitur yang ada di penjual, yang pertama ada transfer ke rekening pribadi, lalu ada paid promote, dan yang terakhir ada post barang by seller. Lalu untuk fitur yang ada di pembeli dan juga penjual, yang pertama ada transfer melalui payment pihak ketiga yang ada di Indonesia. Lalu ada rating barang, rating toko, komplain channel, dan juga refund. Baik, itulah mengenai hasil diskusi kami, yaitu 3 pembahasan, bisnis model Canvas, tim Canvas, dan juga MVP. Semoga pembahasan tadi bisa menggambarkan mengenai bisnis kami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.